Oke, udah muncul Sal, PPT-nya. Udah, Pak. Oke, jadi bab kedua, ini sebenarnya saya gabungin ya dua bab. Jadi kita akan belajar oscilasi dan elastisitas. Oke, kita mulai dengan yang mudah dulu aja, elastisitas. Oke, nah sebenarnya elastisitas itu materinya cukup banyak Sal, untuk beberapa prodi tertentu di jurusannya. Tapi untungnya, untuk TPB, materi elastisitas hanya membahas yang pertama, yang namanya adalah stres atau tegangan. Oke, apa itu stres? Stres itu sederhananya adalah gaya dibagi dengan area. Gaya yang kita kasih dibagi dengan luas area yang terkena gaya. Yang kedua, itu namanya adalah strain atau regangan. Nah, regangan itu apa? Regangan itu sederhananya adalah rasio perubahan. Berarti yang namanya rasio itu adalah perubahan dibagi mula-mulanya. Kalau yang berubahnya panjang, maka dia adalah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Kalau yang berubahnya itu adalah luas, maka perubahan luas dibagi luas mula-mula. Kalau yang berubahnya itu adalah volume, maka perubahan volume dibagi volume mula-mula. Jadi kalau strain itu tidak ada satuannya, Sal. Kalau stres satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Nah, yang ketiga yang dipelajari di TPB itu adalah modulus. Oke, apa itu modulus? Modulus itu sederhananya adalah konstanta. Konstanta kekakuan suatu bahan. Artinya, nilai modulus itu konstan selama bahannya sama. Bahannya terbuat, bendanya terbuat dari bahan yang sama, materialnya. Jadi, semakin besar nilai modulus, maka semakin kaku si bendanya. Semakin kecil nilai modulus, semakin kaku, semakin elastis bendanya. Oke, okay? Modulus itu ada beberapa jenis, tapi yang akan kita bahas di TPB, jenis-jenis modulus yang dibahas di TPB itu cuma tiga. Yang pertama itu adalah modulus yang tahu disingkatnya adalah E. Yang kedua itu adalah modulus shear atau nama lainnya adalah modulus geser. Simbolnya biasanya G. Nah, yang ketiga itu adalah modulus Boole. Tahu disingkatnya itu adalah B. Jadi untuk TPB kita hanya membahas tiga modulus ini. Bukan berarti modulus itu cuma ada tiga. Modulus itu ada banyak. Tapi yang kita bahas cuma tiga. Nah, inilah yang kita akan membahas di TPB untuk elastisitas, yaitu stress, strain, sama modulus. Kita mulai yang pertama, namanya adalah modulus yang disingkatnya E. Oke, modulus yang itu seperti ini. Misalkan kita punya sebuah tali atau sebuah karet deh. Tali atau karet digantung dengan panjang L0. Kemudian karet tersebut
sama aksal ditarik atau dikasih beban. Dikasih beban sebesar mg. Apa yang terjadi, Sal, kalau kita narik karet? Apa yang terjadi? Sal? Halo? Ya, Pak. Kalau karet kita tarik, apa yang terjadi? Ada tegangan ya? Ah, karet Ketak. ditarik, apa yang terjadi? Apa? Karet kita tarik, apa yang terjadi? Apa, Sal? Iya, Pak. Karet sama aksal ditarik. Apa yang terjadi pada karetnya? Akan melar kan? Melar kan? Nah, Iya. jadi melar itu dikarenakan sifat dari modulus yangnya. Jadi dia ada yang namanya perubahan panjang. Nah, begini. Namanya perubahannya delta L. Nah, semakin elastis suatu bahan, maka semakin besar perubahan panjangnya. Nah, yang bertanggung jawab atas sifat ini adalah modulus yangnya. Oke, di sini yang dinamakan sebagai stres yang itu adalah apa? Sama gaya dibagi dengan area. Gayanya dapat diganti sama yang namanya tension, tegangan tali. Tension bagi area. Tensionnya dapat diganti juga dengan beban yang kita kasih dibagi area. Area tuh yang mana sih? Area tuh yang ini. Kalau kita zoom si kawat atau si karet ini di zoom, maka karetnya itu akan cenderung berbentuk silinder kayak gini. Nah, yang disebut sebagai luas area itu hanya yang menahan si beban, yaitu yang lingkaran ini. Jadi luas areanya itu hanya area yang berbentuk lingkarannya. Oke. Okay? Kemudian ada juga yang namanya strain. Strain yang. Nah, tadi kan strain itu apa? Strain itu adalah perubahan dibagi formula atau rasio. Dalam hal ini yang berubah adalah panjang. Maka delta L dibagi dengan L0. Karena perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, dari definisi ini kita bisa mencari yang namanya modulus yang. Maka modulus yangnya atau simbolnya adalah E, itu adalah stres yang dibagi dengan strain. Strain yang. Kayak tadi stres yang itu adalah F dibagi A, strain yang itu adalah delta L dibagi dengan L0. Oke, jadi yang namanya modulus selalu stres dibagi strain. Apapun jenis modulusnya. Ini yang pertama, namanya modulus ya. Nah, yang kedua, namanya itu adalah modulus shear atau modulus geser. Simbolnya biasanya huruf G. Oke, bayangin gini, Sal. Aksal punya sebuah agar-agar, tahu ya jelly ya, agar-agar. Anggaplah agar-agarnya bentuknya itu seperti ini. Bentuknya balok atau kubus seperti ini. Oke. Nah, kita punya agar-agar atau jelly seperti ini. Agar-agarnya itu ada di sebuah lantai. Lantainya seperti ini. Oke. Nah, sama aksal, agar-agar ini didorong. Didorong dengan gaya F. Oke, yang dikenain gaya adalah sisi yang sebelah kiri.
didorong tapi tidak sampai si agar-agarnya itu bergeser. Maka kita akan mengamati kalau agar-agar itu akan menjadi seperti ini. Si agar-agarnya akan mengalami yang namanya pergeseran. Oke, jadi dia tidak sampai kita membuat dia berpindah tempat ya. Nanti agar-agar akan jadi seperti ini. Jadi dia akan seperti ini. Terjadi pergeseran. Oke. Nah, lihat agar-agarnya mengalami pergeseran. Nah, sebenarnya tidak harus agar-agar. Semua material, mau itu tembok, mau itu apa ya, kayu, itu akan mengalami sifat seperti ini. Tapi kenapa kita tidak bisa mengamati tembok atau kayu? Karena tembok atau kayu itu cenderung kaku. Artinya modulusnya besar. Sedangkan agar-agar atau jelly cenderung elastis. Modulusnya kecil. Nah, yang bertanggung jawab atas sifat ini adalah modulus shear-nya. Di sini yang namanya stress shear itu adalah gaya yang kita kasih dibagi dengan area yang terkena gaya. Jadi areanya itu hanya area yang terkena gaya, yaitu sisi kirinya aja, bukan area keseluruhan dari si kubusnya. Sedangkan yang dinamakan sebagai strain shear, nah ini harus dibedain. Kan ini terjadi pergeseran ya, terjadi pergeseran sebesar delta X. Nah, strain shear ini didefinisikan sebagai pergeseran delta X-nya dibagi panjang sisi yang tegak lurus dengan delta X, yaitu yang ini. Jadi kalau yang di modulus shear, dibagi dengan yang tegak lurus, dibagi dengan L. Kalau tadi di modulus Young, delta X-nya dibagi dengan L0, yaitu sejajar dengan delta L-nya. Kalau di modulus shear, dia tegak lurus. Delta X dibagi L. Oke? Kalau kita anggap ini sudut pergeserannya adalah theta, maka delta X dibagi L itu adalah tangen theta. Jadi yang harus dibedakan antara modulus shear sama modulus Young itu di strain-nya. Kalau di modulus Young, strain-nya itu delta L dibagi panjang mula-mula yang sejajar sama perubahan panjangnya. Kalau di modulus shear, delta X dibagi dengan L. L-nya itu tegak lurus dengan delta X. Sehingga kita bisa mengetahui nilai dari modulus shear-nya. Yaitu apa? Stress shear dibagi dengan strain shear. Jadi yang namanya modulus itu selalu stress dibagi dengan strain. Stressnya adalah F dibagi A. Strainnya itu adalah delta X dibagi dengan L. Oke, paham ya? Jadi bedanya modulus shear sama modulus Young tuh di perbandingannya. Kalau modulus Young itu delta X dibagi L0, itu dia sejajar. Kalau modulus shear, delta X dibagi L, dia tegak lurus. Nah, yang ketiga yang kita pelajari adalah modulus bulk. Modulus bulk. Simbolnya B. Oke? Bayangkan aksal niup sebuah balon. Jadi aksal niup sebuah balon nih. Niup balon. Berarti kan kalau niup balon, di dalam balon ada udara. Udara dan di luar balon juga mediumnya adalah medium udara. Udara itu termasuk fluida. Sifat fluida adalah dia akan menekan dari segala arah. Maka
udara di dalam balon, dia akan menekan balon dari segala arah. Kayak gini. Oke. Nah, udara yang ada di luar balon akan menekan balon ini dari segala arah. Karena itu adalah sifat dari udara. Jadi dia akan menekan dari segala arah juga. Oke. Nah, kenapa bentuk dari balonnya tetap? Bentuk balon tetap itu dikarenakan tekanan dari udara di dalam balon itu sama persis dengan tekanan udara di luar balon. Sekarang coba kita bayangkan kalau balon tersebut kita pindahkan ke medium lain. Misalkan kita pindahkan ke medium air. Jadi balon tersebut kita masukkan ke dalam medium air. Balon ini kalau dimasukkan ke dalam medium air, maka logikanya balonnya pasti akan mengecil. Kenapa bisa mengecil? Karena sekarang yang menekan dia dari luar itu bukan udara, tapi air. Jadi yang menekan dia dari luar itu adalah air. Kalau tekanan di dalam tetap udara, tapi yang menekan dari luar itu adalah sekarang air. Yang menekan dia dari luar, karena sekarang mediumnya air. Nah, tekanan dari air, kalau nanti kita belajar fluida, itu jauh sangat besar dibandingkan dari tekanan udara. Karena air lebih rapat dibanding udara. Maka akibatnya balon akan mengecil supaya tekanan udaranya sama, tekanan dalam udara balon sama dengan tekanan dari air. Nah, sebenarnya nggak cuma balon, semua material, mau itu balon, mau itu besi, mau itu karet, mau itu tubuh kita, semua material, kalau dia dikasih tekanan berbeda, pasti dia akan berubah volumenya. Nah, yang bertanggung jawab atas sifat itu adalah nilai dari modulus bulknya. Semakin besar nilai modulus bulk, maka semakin kaku, semakin tidak terlihat perubahannya. Semakin kecil nilai modulus bulknya, berarti semakin elastis, semakin terlihat perubahannya. Di sini yang dinamakan sebagai stress bulk, sama rumusnya, yaitu gaya dibagi dengan area. Lihat, pada kasus modulus bulk, areanya itu adalah keseluruhan dari area benda. Karena areanya adalah keseluruhan, maka F dibagi A tidak lain adalah pressure. Dalam hal ini perbedaan pressure dari udara ke air. Oke. Okay? Sedangkan di sini yang disebut sebagai strain bulk, ini yang berubah apa sih? Yang berubah itu adalah volume. Maka dia adalah perubahan volume dibagi volume mula-mula. Oke, okay? Sehingga kita bisa tahu yang namanya modulus bulk itu adalah stress bulk dibagi dengan strain bulk. Oke, okay. Stress bulk itu adalah perbedaan tekanannya. Sedangkan strainnya adalah perubahan volume dibagi dengan volume mula-mula. Nah, coba perhatikan. Kalau di modulus bulk, kalau saya memindahkan balon dari medium udara ke medium air, di mana tekanan air lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara, maka delta P-nya atau stresnya akan bernilai positif. Karena P air lebih besar daripada P udara. Sedangkan kalau kita lihat perubahan volume yang terjadi, justru malah mengecil. Artinya, delta V-nya negatif. Artinya, strain-nya negatif. Berarti, kalau di modulus bulk,
ketika nilai stres itu positif, nilai strainnya akan negatif. Begitu juga kalau kita balik, misalkan kita punyanya itu kita pindahin dari air ke udara. Berarti kan tekanan di udara lebih kecil dibandingkan tekanan di air. Maka stresnya pasti negatif. Sedangkan kalau dia dari air ke udara, pasti volumenya akan besar. Berarti delta V-nya positif. Artinya, di modulus Bulk, stres dan strain itu selalu berbeda tanda. Kalau stresnya positif, maka strainnya negatif. Begitupun sebaliknya. Kalau stresnya yang negatif, pasti strainnya yang positif. Sehingga kalau nggak kita apa-apain, pasti nilai modulus bulk itu pasti akan negatif. Pasti. Sedangkan yang namanya modulus itu, dia konstanta di mana harus bernilai positif. Sehingga di beberapa buku, khusus buat modulus bulk, ada tambahan tanda minus di depannya. Atau dikasih tanda mutlak. Jadi, pemberian tanda minus atau tanda mutlak pada rumus modulus bulk semata-mata hanya untuk memastikan kalau nilai modulusnya, modulus bulknya selalu bernilai positif. Paham nggak, Sal? Sal? Oh, Mbak. Oke, jadi modulus bulk kenapa ada nilai positif? Karena, kenapa ada nilai negatif? Karena modulus bulk kalau pasti akan negatif kalau tidak diapa-apain, karena kalau stresnya positif pasti strainnya negatif. Kalau Hmm. stresnya negatif, strainnya positif. Sedangkan nilai modulus itu harus positif. Maka di modulus bulk kita kasih tanda minus di depannya atau dikasih tanda mutlak. Ya itulah materi elastisitas yang kita pelajarin di TPB. Cuman stres, strain, sama modulus. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita akan belajar bentar yang namanya osilasi. Bentar ya. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke bab yang kedua, bab selanjutnya. Namanya adalah osilasi. Oke, osilasi. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, osilasi itu apa sih sebenarnya secara definisi? Secara definisi, osilasi itu adalah gerak yang bersifat periodik. Apa itu periodik? Periodik itu gerakannya berulang. Gerak periodik di sekitar titik setimbangnya. Oke? Jadi kalau Aksal melihat suatu fenomena di mana gerakan bendanya itu berulang, gitu-gitu aja. Itu namanya gerak osilasi. Kita akan masuk ke namanya jenis-jenis gerak osilasi. Secara umum, gerak osilasi itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah osilasi harmonik sederhana, atau disingkatnya adalah OHS. Itu yang kayak gimana sih gerak osilasi harmonik sederhana? Itu adalah gerak osilasi, gerak berulang, gerak osilasi tanpa disertai gaya hambat.
Artinya, secara teori gerak osilasi sederhana harmonik secara teori itu adalah geraknya tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena tidak ada hambatan yang membuat dia berhenti. Itu namanya gerak osilasi harmonik sederhana. Yang kedua adalah gerak yang namanya osilasi teredam. Oke. Sesuai dengan namanya, osilasi teredam itu adalah gerak osilasi disertai adanya gaya hambat. Ada gaya yang membuat dia berhenti. Misal, kayak Aksal lagi bermain bandol. Aksal main bandol di ruangan biasa, pasti bandolnya lama-kelamaan berhenti. Kenapa bisa begitu? Karena ada gaya hambat dari udara. Sehingga dia akan berhenti. Oke? Nah, yang ketiga namanya adalah osilasi teredam terpaksa. Oke, apa itu osilasi teredam terpaksa? Sederhananya ini, gerak osilasi disertai adanya gaya hambat dan gaya eksternal, gaya luar untuk menghentikannya. Jadi, selain ada gaya hambatan untuk menghentikan gerak osilasi, juga ada gaya eksternal untuk menghentikannya. Sehingga osilasi tersebut dapat berhenti lebih cepat. Oke? Nah, tenang aja, walaupun ada 3, tapi untuk TPB yang akan diajarkan hanya gerak osilasi harmonik sederhana. Hanya OHS. Kenapa? Karena secara matematik TPB belum bisa memahami osilasi teredam dan osilasi teredam terpaksa. Kenapa? Karena materinya ada di kalkulus 2. Bahkan sebenarnya OHS juga itu materinya ada di kalkulus 2, tapi bisa disederhanain jadi bisa lebih mudah dipahami. Jadi kita hanya belajar OHS aja ya. Nah, sekarang contoh OHS yang dipelajari di TPB. Jadi di TPB OHS seperti apa sih yang kita akan pelajari? Cuma 2. Yang pertama adalah OHS pada kasus pegas. Yang kedua adalah OHS pada kasus bandul. Oke? Jadi kita hanya belajar 2 materi ini untuk OHS. Kita akan mulai yang pertama, OHS untuk kasus pegas sederhana. Oke? Bayangkan kalian punya sebuah pegas, bisa vertikal, bisa horizontal, yang dihubungkan dengan sebuah benda. Oke, kayak gini. Oke, pegasnya memiliki konstanta pegas K, sedangkan bendanya punya massa M. Oke, ini kondisi setimbangnya. Setimbang.
Oke. Kalau kondisi setimbang, nggak mungkin benda ini akan bergerak osilasi. Nggak mungkin. Karena yang namanya gerak osilasi itu harus kita ganggu dari kondisi setimbangnya. Jadi nggak mungkin dia osilasi. Nah, supaya dia osilasi, gimana caranya? Maka dari kondisi setimbang harus diganggu. Caranya, diganggunya dengan cara boleh ditarik atau ditekan. Misalkan kita tarik deh. Kita tarik sejauh X. Si pegas sama bendanya. Maka yang terjadi adalah pegasnya akan memanjang dan akan ketarik sejauh X. Nah, kalau pegasnya ketarik, maka di pegas itu sendiri akan muncul yang namanya gaya pegas ke arah sini. Gaya pegas. Oke. Kalau kemudian tarikannya saya lepas, yang terjadi benda akan bergerak osilasi, bergerak eh, bolak-balik. Berarti apa kalau bergerak? Kalau bergerak berarti sigma Fy-nya, Fx-nya sama dengan M dikali A. Ada apa aja nih yang bikin gerak cuma gaya pegas? Karena gaya tarikan yang saya kasih udah saya lepas. Tapi gaya pegas arahnya berlawanan dengan arah yang kita kasih. Maka gaya pegas rumusnya adalah minus. Gaya pegas sama dengan M dikali A. Gaya pegas rumusnya apa kemarin ingat gak? K dikali X sama dengan M. A secara kinematika boleh kita ganti ya. Jadi turunan kedua dari X terhadap P. Paham nggak Aksal? Paham, Sal? Iya, Pak. Paham. Oke, kita bikin sederhananya gini boleh nggak sih? D kuadrat X dibagi dt kuadrat ditambah K dibagi M dikali X sama dengan 0. Boleh nggak, Sal? Coba gini boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma dibagi M pindah ruas kan? Nah, Iya. di matematika, Sal, ini disebutnya adalah persamaan diferensial orde kedua. Karena ada turunan kedua. Oke, kita ambil sederhananya deh. Kalau Aksal punya persamaan kuadrat, pasti soalnya minta solusinya. Ya, Sal ya, betul? Nah, sama pada dasarnya. Ketika kita punya PDO2, kita tugasnya adalah bagaimana mencari solusi dari PDO2-nya. Oke, kalau persamaan kuadrat, cari solusinya gampang, Sal. Ada rumusnya, namanya rumus ABC. Kalau PDO2 gimana nyarinya? Jujur aja, Sal. Mencari solusi dari PDO2 tidak ada rumusnya. Jadi nggak ada rumus untuk mencari solusi PDO2. Terus gimana dong? Karena tidak ada rumusnya, maka kita lakukan yang namanya tebak solusi. Kita menebak solusinya. Karena kita menebak solusi, artinya bisa saja solusinya itu ada lagi yang lain, tebakan yang lain yang benar. Jadi nggak harus tebakan kita yang benar. Bisa aja tebakannya ada beberapa yang benar. Jadi dalam hal ini kita tidak pakai rumus, tapi kita menebak solusi. Untungnya lagi, untuk TPB, solusi umumnya sudah dikasih tahu. Solusi umum untuk PDO2-nya selalu sin atau cos. Yang namanya sin itu adalah ada amplitudo sin, pasti dia punya sudut omega t. Karena kita nebak, kita nggak tahu kan itu mulai dari mana. Maka kita harus tambahin yang namanya fasa awal.
Begitu juga sama. Kalau kita pakai cos juga sama. Ada amplitudo cos. Omega T ditambah fasa awal. Ini adalah solusi umum yang sudah dikasih tahu di TPB. Tahu masalahnya apa, Sal? Masalahnya adalah yang diminta soal adalah solusi khusus. Artinya, kalau Aksal cuma jawabnya A sin omega T tambah fasa awal atau apa A cos omega T tambah fasa awal, itu nggak bakal dibenerin, Sal. Karena yang diminta solusi khusus, bukan solusi umum. Terus gimana caranya? Berarti kita harus membuat solusi umum itu menjadi solusi khusus. Caranya, kita harus tahu nilai dari amplitudo, omega, dan fasa awalnya. Selama kita masih belum tahu amplitudonya berapa, omeganya berapa, fasa awalnya berapa, maka kita masih mendapatkan solusi umum, belum solusi khusus. Bentar ya. Nah, berarti tugas kita sekarang jadi sederhana, Sal. Yang semula tugasnya adalah menebak solusi, tebakannya udah dikasih tahu. Kalau nggak sin ya cos. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mencari nilai amplitudo, nilai omega, dan nilai fasa awal. Dari tiga parameter ini, Sal, yang paling mudah dicari adalah mencari omega. Jadi yang pertama kali dicari, karena dia paling mudah adalah mencari omega. Gimana caranya? Perhatikan, Sal. Langkah pertama, kita tentuin dulu kita mau solusinya apa. Asal maunya solusinya apa, Sal? Maunya sin atau cos? Kosin, Pak. Sin. Berarti solusinya maunya sin. Berarti xt sama dengan amplitudo sin omega t ditambah fasa awal. Gitu ya? Oke. Kalau kita turunkan sekali, Sal, dx per dt tidak lain adalah phi. Maka kita punya jadinya a omega cos omega t ditambah fasa awal. Kalau kita turunkan sekali lagi, Sal, dx kuadrat per dt kuadrat tidak lain itu adalah percepatan, Sal. Oke. Maka kalau itu jadinya apa? Minus a omega kuadrat sin omega t ditambah fasa awal. Oke. Setelah kita tebak solusinya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke PDO2. Tadi PDO2-nya kayak gimana sih? PDO2-nya adalah seperti ini, Sal. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, lihat, Sal. D kuadrat X per DT kuadrat, kan kita udah tahu. Nilainya akan sama kayak min A omega kuadrat dikali sin omega T ditambah fasa awal. Kemudian kita tambah dengan K dibagi M dikali X. X tadi apa tebakan kita? X-nya itu adalah A sin omega T ditambah fasa awal. Sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, Sal, A omega kuadrat sin omega T ditambah fasa awal sama dengan K dibagi M dikali A dikali sin omega T ditambah fasa awal. Kita sederhanain, Sal. Kita bisa hilangkan sin ya.
kita juga bisa hilangkan A-nya. Maka kita akan dapatkan omeganya sama dengan akar K dibagi M. Pertanyaannya, apakah omega itu rumusnya selalu akar K dibagi M? Jawabannya tidak salah. Omega sama dengan akar K dibagi M itu hanya berlaku untuk pegas sederhana. Pegas yang seperti ini, bisa vertikal atau horizontal. Kalau pegasnya sudah tidak seperti ini, maka mau nggak mau kita bikin PDO2-nya. Oke? Nah, kenapa harus bikin PDO2, Sal? Karena kalau aksa udah dapat PDO2, konstanta yang ada di depan fungsi ini pasti nilainya akan sama kayak omega kuadrat. Coba aja lihat. Ini kan konstantanya K per M. Pasti omeganya akar K per M. Oke? Jadi kalau bentuknya sudah tidak sederhana, maka kita harus bikin PDO2-nya. Nah, inilah cara kita mencari omega. Yaitu kita tebak dulu solusinya maunya apa, kemudian kita masukin ke PDO2. Terus, mencari amplitudo dan fase awal. Mencari amplitudo dan fase awal. Jujur aja, Sal, mencari amplitudo dan fase awal itu tidak ada rumusnya. Tidak ada rumus untuk mencari A dan fase awal. Terus gimana dong kalau nggak ada rumusnya? Maka dia dicari. Dicari dari keadaan awal soal. Kita coba lihat contoh soalnya ya. Saya mau cek dulu bentar. Saya cek dulu soalnya ada nggak ya? Bentar ya. Eh, bentar. Kita cek dulu. Kita cek dulu soalnya di buku ada nggak ya? Bentar. Oke. Oke. Kita coba cari soalnya. Soalnya nah ini aja. Oke, kita cari soalnya ya. Nomor 11 aja deh. UAS 2012. Oke, Sal, dibaca dulu ya, Sal. Ntar, saya rapin dulu. Oke, Sal, baca dulu, Sal. 1 menit, Sal. Saya minum obat dulu. Udah, Sal? Belum? Udah, belum? Udah, Pak. Udah. Oke. Kita punya benda dengan massa 0,04 kg. Diikatkan dengan pegas, massa pegas diabaikan. Berosilasi vertikal. Jadi mau vertikal, mau horizontal. Kalau dia nggak ada gambarnya, berarti pegas sederhana ya. Dengan frekuensi sebesar 2 Hz dan amplitudonya sebesar 0,08 meter. Nah, ini namanya keadaan awal soal. Saat T sama dengan 0, dia bilang posisi Y saat 0 sama dengan 0,074 meter. Oke. Nah, ini nggak ada informasi, anggap aja lagi gerak ke atas ya. Berarti kalau gerak ke atas D per DT dari Y saat nolnya, anggaplah ke atas. Berarti gerak ke atas. Sedang gerak ke atas. Oke. Sekarang pertanyaannya, konstanta pegas K-nya. Karena pegas sederhana, maka omeganya adalah akar
K dibagi M. Omega dapat dicari pakai apa, Sal? 2pi dikali frekuensi. Akar K dibagi M. Berarti 2pi dikali 2, 4pi. Sama dengan akar K-nya nggak tahu, dibagi M-nya 0,04. Biar tidak ada akar, maka kita punya 16 pi kuadrat sama dengan K dibagi 0,04. Sehingga nilai K-nya itu adalah berapa total? 16 dikali 0,04. Saya dulu kalkulator ya. Kalkulator saya. Bentar. Kalkulator. 16 dikali 0,04 itu adalah 0,64, Bang. 0,64 pi kuadrat. Satuannya Newton per meter. Jadi kalau pegasnya tidak ada gambarnya, Sal, kemungkinan besar itu adalah pegas sederhana. Maka omeganya pasti akar K per M. Dan B, solusi persamaan gerak dalam bentuk kosinus. Oke, berarti kan dia geraknya vertikal, jadi bukan X tapi Y ya. Y fungsi T, berarti kan amplitudo dikali kosinus omega T ditambah fase awal. Kalau kayak gini doang, Sal, nggak ada nilainya, Sal. Karena dia maunya yang solusi khusus. Tadi kan A-nya ada ya. A-nya 0,08 cos. Omega juga ada. Omega jadi 4V ya. 4VT ditambah fase awal. Lihat, Sal. Aksal masih belum tahu fase awal kan? Berarti masih solusi khusus, Sal. Terus gimana caranya mencari fase awal? Saya bilang, nggak ada rumusnya, Sal. Terus gimana? Masukin ke keadaan awal soal. Dia bilang, ketika detik ke 0, di soal ini ya, Y0-nya adalah 0,074. Y saat 0 itu adalah 0,074. Masukin ke persamaan Y. 0,08 dikali cos T-nya 0. Berarti cos fase awal. Berarti cos fase awalnya adalah 0,074 dibagi 0,08. Berapa itu, Sal? 0,074 0,074 dibagi 0,08. Jawabannya adalah 0,925. Berarti fase awalnya cos yang nilainya positif itu ada dua, Sal. Ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Cos yang positif di 1 itu kalau kita pakai kalkulator, maka dapatnya adalah shift cos 0,925. Dapatnya adalah sekitar 22,331 derajat. Harus diubah dalam bentuk radian ya. Berarti dibagi 180. 0,124 pi radian. Itu kalau di kuadran 1. Kalau di kuadran 4, tinggal masukin minusnya aja. Berarti minus 22,331 derajat. Sama dengan minus 0,124 pi radian. Nah, Sal, kita punya dua pilihan jawaban. Pilihan loh, artinya bukan dua-duanya benar ya, Sal, tapi pilihan. Terus gimana dong buat tahu mana yang benar, Sal? Kita lakukan yang namanya cross check. Ya! Jadi soalnya bilang apa? Detik ke 0, dia lagi gerak ke atas kan? Berarti D per DT dari Y saat 0 sedang positif, Sal. Nah, tadi kita tahu kalau YT tebakannya adalah seperti ini ya. Oke, ini tebakan YT kita. Kita duplikat aja, kita taruh sini. Berarti kalau kita turutkan, jadinya apa? DY per DT menjadi minus 0,08 dikali 4 pi dikali
sinus 4VT ditambah fasa awal. Berarti dy per dt-nya itu adalah minus 0,32 pi dikali sin 4VT ditambah fasa awal. Kalau kita masukin T-nya 0, dia bilang ini harus positif nih. Si dy per dt-nya sama dengan minus 0,32 V dikali sin. T-nya 0, sin fasa awal. Berarti nilai sin fasa awalnya harus bernilai negatif. Sal, sin yang negatif itu di kuadran 1 apa kuadran 4, Sal? Sin negatif, Sal? 1 apa 4? Halo, Sal? Si negatif di kuadran Berapa ya? 1 apa 4? 4. Berapa? 4. 4. Ingat kan, waktu kita belajar matematika, kuadran itu ada 4 di matematika. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1, sinnya positif, cosnya positif, tannya positif. Kuadran 2, hanya sin yang positif, tan. Kuadran 3, hanya tangen yang positif, sisanya negatif. Kuadran 4, hanya cosinus yang positif. Artinya, kuadran yang nilai sin-nya positif itu adalah kuadran 1 sama kuadran 2. Kuadran yang nilai sin-nya negatif adalah 3 dan 4. Karena kita punya dua pilihan, 1 dan 4, mana yang negatif, berarti jawabannya adalah kuadran 4. Berarti fasa awal yang sesuai adalah minus 0,124 pi radian. Sehingga solusi lengkapnya YT-nya menjadi 0,08 dikali cos 4VT dikurang 0,124 pi radian. Paham, Sal? Paham? Itulah cara kita mencari amplitudo dan fasa awal. Didapatkan dari keadaan awal soal. Sekarang pertanyaan C. Kecepatan gerak sistem saat posisinya adalah 0,02. Jadi dia mau tahu saat Y-nya sama dengan 0,02 meter, V-nya itu berapa? Oke. Nah, tadi kita tahu kan, ini adalah V, Sal. dy per dt itu V. Kita copy aja deh. Jadi, dy per dt itu tidak lain adalah V, Sal. Ini VT-nya. Oke. Kan kita udah tahu ya, ini fase awalnya adalah minus 0,124 pi. Nah, kita lihat, Sal. Dia maunya saat Y-nya bernilai 0,02. Saat YT nilainya adalah 0,02. Tadi YT rumusnya apa? 0 sinus 4 pi dikurang 0,124 V. Berarti dari sini kita tahu apa? Cosinus 4VT ditambah dikurang 0,124 V nilainya adalah 1/4. Paham, Tal? Ngerti? Kalau nilai cosnya 1/4, berarti kalau kita gambar triangle-nya, segitiganya, ini alfa deh. Oke. Ini 1, ini 4, berarti ini adalah akar 15 ya, Sal? Betul? Betul, Sal? Betul. Pak. Berarti nilai sin dari 4VT dikurang 0,124 V itu adalah akar 15/4. Ya udah, Sal. Masukin. Berarti VT-nya
adalah minus 0,32 V dikali akar 15 per 4. Kalau dihitung, maka dapatnya berapa itu? Coba hitung, Sal. Minus 0,32 V dikali akar 15 per 4. Maka dapatnya sekitar minus 0,97338. Satuannya meter per second. Paham, Sal? Paham? Iya, Pak. Oke. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi tugas kita di osilasi itu adalah mencari amplitudo, mencari omega, dan mencari fasa awal. Supaya apa? Supaya solusinya menjadi solusi khusus. Nah, lanjut yang kedua, Sal. Yang kedua adalah OHS pada bandul. Bandulnya adalah bandul sederhana atau bandul matematis sederhana. Oke, kita coba lihat ya. Kan tadi kan kita akan belajar dua, pegas sama bandul. Coba pegas, kan pegas tadi udah, sekarang bandul. Oke, bayangkan Aksal punya sebuah bandul seperti ini, Sal. Ini ada baloknya. Baloknya memiliki massa M. Oke, kemudian sama aksal, bandulnya itu disimpangkan supaya dia bergerak. Bayang, Sal? Bayang ya? Iya, Pak. Disimpangkan nih sebesar theta. Sehingga nanti bandulnya itu akan bergerak osilasi seperti ini. Paham, Sal? Nah, kita lihat kok bisa osilasi sih. Oke, kita coba lihat. Ada gaya apa aja sih? Karena baloknya bolanya punya massa, maka dia punya mg. Karena dia ada tali, maka dia punya tegangan tali. Oke. Nah, karena dia bergeraknya itu kan gerak rotasi ya, Sal. Maka kita harus cari yang tegak lurus dengan poros. Ini porosnya, Sal. Nah, berarti kan yang kita urai itu adalah si mg-nya. Mg diurai, ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Kalau itu theta, ini juga theta, Sal. Berarti yang ini adalah mg cos theta. Yang ini adalah mg sin theta. Karena dia bergerak osilasi, maka persamaannya adalah persamaan torsi, Sal. Sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Kalau tadi yang pegas, kalau dia geraknya gerak lurus, persamaannya adalah persamaan gaya. Paham, Sal? Nah, siapa yang bikin dia ada torsi? Yang ada torsi itu adalah gaya yang tegak lurus dengan poros, yaitu mg sin. Tapi mg sin-nya berlawanan dengan tarikan yang kita mau. Kita maunya ke kanan, dia ke kiri. Berarti minus. Minus mg sin theta dikali lengannya adalah panjang tali. Oke, sekarang inersianya apa? Karena si bandulnya tidak ada ukuran jari-jari atau diameter, maka bandul itu disebut sebagai benda titik. Inersia dari benda titik adalah mr kuadrat. R-nya itu adalah jarak ke poros. Berarti ml kuadrat. Alfa dapat diganti jadi turunan kedua dari sudut. Ingat kan ya? Theta, omega, alfa. Oke. Kita sederhanain dulu, Sal. Kita coret M-nya, kita coret L-nya. Jadi kita punya apa? Minus G sin theta sama dengan L D kuadrat theta dibagi DT kuadrat. Paham, Sal? Ngerti? Paham nggak, Sal?
Ya paham, Pak. Paham ya? Oke. Sal, kalau bandul mau bergerak osilasi, kalau bandul ada syaratnya. Syarat bandul, kalau dia mau bergerak OHS, syaratnya itu adalah sudut tetanya harus kecil. Jadi kita nggak boleh menyimpangkan bandul terlalu besar. Kalau terlalu besar, jadinya nggak OHS. Supaya OHS harus kecil. Di matematika, Sal, kalau tetanya kecil, maka sin teta dapat didekati dengan tangen teta. Tan teta dapat didekati dengan teta. Tapi tetanya harus dalam satuan radian. Jadi nggak boleh tetanya dalam satuan derajat. Sehingga persamaan di atas, kalau kita ubah menjadi minus G kali theta sama dengan L D kuadrat theta per DT kuadrat. Paham, Sal? Paham? Ngerti? Paham, Pak. Ya, Pak. Kalau sebagai gini boleh ya. D kuadrat theta dibagi DT kuadrat ditambah G dibagi L dikali theta sama dengan 0. Boleh, Sal? Boleh, Pak. Ini namanya saya apa tadi? Persamaan diferensial orde keduanya. Ini adalah persamaan diferensial orde kedua untuk bandul. Lihat, Sal, beda lagi, Sal, bentuknya. Tapi solusi umumnya sama. Solusi umum untuk TPB adalah solusi sin ataupun cos. Amplitudo bisa sin, bisa cos. Paham, Sal? Oke. Nah, atau fungsi cos. Nah, sama kayak tadi, Sal. Gak mau kalau kita mencari solusi umum doang. Yang diinginkan soal adalah solusi khusus. Diinginkan soal adalah solusi khusus. Artinya, kalau kita harus mencari nilai A, omega, dan fase awal. Tadi saya bilang apa, Sal? Kalau aksal sudah bisa mencari PDO2, konstanta yang ada di depan fungsi ini pasti adalah omega kuadrat. Jadi, omeganya gampang kalau dibandul. Sederhana, yaitu akar G dibagi L. Terus gimana cara nyari A sama fase awal? Sama. Mencari A dan fase awal itu nggak ada rumusnya. Tapi dicari dari keadaan awal soal. Kita coba lihat ya soalnya. Kita ambil soal dari UTS atau UAS. Nah, ini bagus nih. Nomor 19 soal. Oke. Coba baca dulu soal. Baca 1 menit ya. Nah, udah soal? Udah? Udah, Yuk. Pak. Oke. Ini seperti soalnya. Kalau tidak ada gambar pendulumnya, gambar bandulnya, berarti diasumsikan dia bandul sederhana. Di gambarnya kayak gini, Sa.
Oke. Nanti kalau kita lepas, ini theta. Kalau dilepas, maka dia akan membentuk lintasan seperti ini, Sal. Gitu ya. Dia akan berpindah dari titik A ke titik B dan sampai ke titik C. Dia akan berulang dari A, B, C, B, A, dan seterusnya. Oke. Jadi kayak kita tahu ya, Sal, masanya berapa di soal ini? 100 gram itu berarti 0,1 kilogram. Kecepatan maksimum, betul Vmax-nya, Sal. Vmax-nya itu adalah 0,08 V dengan periode sebesar 1 sekon. Oke. Tadi kan saya kasih tahu ya, TPB solusi umumnya bisa sin, bisa cos, betul? Oke. Aksal maunya apa, Sal? Sin atau cos, Sal, maunya, Sal? Sin, Pak. Maunya sin atau cos? Sin. Maunya adalah sin. Berarti sin amplitudo sin omega T ditambah fasa awal. Paham? Oke. Berarti kalau kita turunkan sekali, Sal, d theta per dt, maka dapatnya adalah omega fungsi waktu, yaitu A dikali omega dikali cos. Omega T tambah fasa awal. Nah, kalau kita perhatikan, Sal, omega akan bernilai maksimum saat nilai cosnya juga bernilai maksimum. Yaitu berapa? 1. Sehingga omega akan bernilai maksimum saat A dikali omega. Ingat nggak? Omeganya apa sih? Omeganya yang omega biasa dapat dicari menggunakan 2pi F. Cara tidak ada F, kita pakai 2pi dibagi perioda. Berarti 1pi. Berarti 2 ya. 2pi satuannya radian per sekon. Ya udah. Nah, di sini adanya Vmax, sedangkan kita punya omega max. Apa hubungannya V dengan omega? Omega itu adalah V dibagi dengan R. R itu apa? Jaraknya ke poros. Jarak ke poros apa? Jarak ke poros adalah panjang tali. Berarti sama dengan Vmax dibagi L. Gitu. Paham, Tal? Nah, jadi ini buat mencari hubungan Vmax dengan omeganya. Tadi kan kita tahu ya, pada kasus bandul matematis, omega dapat dicari menggunakan akar gravitasi dibagi dengan panjang tali. Betul soalnya? Yang ini kan? Ya udah, kan omeganya tahu. Omeganya 2V. G-nya kita pakai 10 deh. Dibagi L-nya kita nggak tahu. Maka kita punya 4V kuadrat sama dengan 10 dibagi L. Berarti panjang talinya adalah 10 dibagi 4V kuadrat, satuannya meter. Ini yang diminta soal kan? Panjang tali. Oke. Nah, terus minta apa lagi? Amplitudo maksimum, Sal. Nah, tadi kita tahu ya, omega max itu nilainya A kali omega. Berarti omega max itu nilainya sama dengan A dikali omega, yaitu sama dengan Vmax dibagi dengan L. A-nya nggak tahu, tadi omeganya 2V. Vmax-nya tadi berapa? 0,08 V dibagi dengan L-nya 10 dikali 4V kuadrat. Berarti kita bisa mereduksi V-nya. Kita reduksi juga 2-nya.
Maka kita punya amplitudonya menjadi berapa itu? 0,16 dibagi 10 dikali V kuadrat. Paham, Tal? Berarti ini apa satuannya? Radian. Terus minta apa lagi? Dia minta tegangan tali ketika kecepatan pendulum maksimum. Kapan? Di mana sih dia maksimum? Di sini, Sal. V akan bernilai maksimum saat dia di titik B. Nah, lihat deh. Ini kan pendulumnya bergerak melingkar ya. Karena dia gerak melingkar, Sal, kita bisa gunakan konsep gaya hidrostatik apa? Gaya sentripetal. Oke, kita copy dulu gambarnya. Oke, copy. Oke, masukin sini, Sal. Paste. Oke, coba kita lihat, Sal. Di titik B, ada gaya apa aja sih? Di titik B, karena dia punya massa, berarti dia punya berat, mg. Ada apa lagi? Ada tegangan tali, T. Karena dia bergerak melingkar, maka sigma F yang menuju ke pusat lingkaran harus sama dengan FSP. Kan pusatnya ini ya, Tal, porosnya. Berarti yang ke pusat adalah T dikurangin mg sama dengan m PB kuadrat dibagi R. Berarti T-nya itu adalah, karena di B itu maksimum, berarti Vmax kuadrat dibagi R ditambah mg. Masukin, Sal. R-nya kan nggak lain adalah panjang tali ya, berarti L. M-nya berapa? Masanya 0,1, Vmax 0,8. Hilang, bentar. Lihat aksa. Bentar ya. Oke. Berarti R-nya adalah jari-jari, Sal. Adalah panjang tali ditambah mg. Berarti T-nya itu M-nya 0,1 dikali Vmax kuadrat. Vmax-nya di 0,08 pi ya. 0,08 pi kuadrat, jangan lupa dibagi L-nya. Tadi L-nya berapa? 10 dibagi 4 pi kuadrat ditambah mg. Kalau kita pakai kalkulator, maka dapatnya adalah 0,1 dikali 0,08 pi dikuadratin dibagi 10 dibagi 4 pi kuadrat ditambah 0,1 kali 10. Maka dapatnya adalah 1,0249 Newton. Jadi, pada materi soal ini, dia nyambung lagi dengan gerak sentripetal. Kenapa? Karena lintasan yang dibentuk oleh sebuah bandul itu, dia akan berbentuk lintasan melingkar. Sehingga kita bisa terapkan namanya gaya sentripetal. Tapi pada umumnya, osilasi itu tujuannya adalah mencari omega, mencari amplitudo, dan mencari fasa awal. Paham, Sal? Nanti, Sal? Iya, Pak. Udah, ini adalah materi osilasi. Jadi ini kita langsung masuk ke dua bab. Bab yang pertama, elastisitas, itu sederhana aja, cuma mencari stres, strain, sama modulus. Modulusnya ada 3 di TPB. Modulus shear, sama modulus bulk. Tinggal masukin rumusnya aja. Nah, yang ada ribet itu osilasi. Osilasi adalah gerak
periodik, gerak berulang di sekitar titik setimbang. Oke. Nah, ada 3 jenis oscilasi, tapi untuk TPB kita cuma belajar yang OHS-nya aja. OHS sendiri, TPB ada dua. Ada OHS pada kasus pegas dan OHS pada kasus bandul. Pada dasarnya, udah dikasih tahu kalau solusi umum untuk OHS di TPB adalah kalau nggak sin cos. Oke? Tapi itu solusi umum. Tujuannya adalah kita maunya solusi khusus. Berarti gimana caranya menjadi solusi khusus? Yaitu kita harus mencari amplitudo, mencari nilai omega, dan mencari nilai fase awal. Selama nilai A, omega, dan fase awal nggak tahu, berarti itu masih solusi umum. Paham, Sal? Mencari omega gampang. Kita tinggal tebak solusinya maunya apa. Terus kita turunin 2 kali, kita masukin ke dalam periode O2. Kita akan dapat nilai omeganya. Nah, mencari A dan fase awal itu susah tuh. Karena nggak ada rumusnya. Kita harus cari menggunakan keadaan awal soal. Jadi jangan terpaku nyari, gimana, nggak tahu dia juga. Paham, Sal? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak, Sal, dari sini soal ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kita sudahi saja. Nanti kita besok ya. Ada besok ya, Sal? Iya, Pak, besok. Besok kita akan belajar materi yang cukup sulit. Namanya adalah fluida, Sal. Oke, ntar saya kirim catatannya sama rekamannya. Mungkin saya akan upload di YouTube ya, Sal. Baik, Oke, Pak. mari, Sal. Mari, Pak. Yo.